Halo, perkenalkan saya Salomina Getri Dalewar dengan NIM 2201050015 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai gaya yang dihasilkan oleh seorang pelari pada bidang miring. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester pada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Fisika Biomedis. Oke, langsung saja untuk soalnya. Nah, pada gambar yang tertera pada video ini diketahui massa tubuh pelari tersebut adalah 50 kg dengan percepatan dari pelari tersebut yaitu 1,25 meter per second kuadrat, koefisien gerak aspal adalah 0,8 dan sudut kemiringannya 53 derajat. Nah, yang pertama, tentukan diagram bebas dari pelari tersebut. Kedua, tentukan besar gaya gesek antara sepatu pelari dan lintasan. Dan yang ketiga, berapa besar gaya yang dihasilkan oleh otot kaki. Nah, mari kita mengerjakan 3 pertanyaan ini secara berurutan. Oke, langsung saja kita akan mengerjakan soal nomor 1 tentang gambar diagram bebas gaya pelari tersebut. Nah, pada gambar tersebut seorang pelari sedang berlari menaiki bidang miring yang memiliki kemiring 53 derajat terhadap permukaan horizontal. Nah, di sini saat pelari itu bergerak ada beberapa gaya yang bekerja padanya, yaitu yang pertama gaya berat atau W sama dengan massa kali gravitasi. Nah, gaya ini adalah hasil kali massa pelari dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, gaya berat ini selalu menuju ke bawah atau arahnya selalu vertikal ke bawah menuju pusat bumi dikarenakan gaya gravitasi itu selalu menuju ke arah pusat bumi. Yang kedua, ada komponen gaya berat. Nah, karena pelari berada di bidang miring, gaya berat dibagi menjadi 2 komponen, yaitu W sin 53 derajat di mana komponen sejajar bidang miring menarik pelari ke bawah sepanjang bidang, dan ada W cos 53 derajat di mana komponen tegak lurus bidang miring yang ditekan ke bidang miring tersebut. Terus ada gaya normal atau N. Nah, gaya ini diberikan oleh bidang miring kepada pelari. Nah, arah gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang ke arah menjauhi bidang. Terus ada gaya total atau F total. Nah, ini adalah gaya dari dorongan oleh otot-otot pelari. Nah, gaya ini memiliki 2 komponen, yaitu yang pertama komponen sejajar bidang atau untuk mendorong naik ke atas bidang miring, dan komponen tegak lurus bidang atau membantu menjaga keseimbangan tubuh dari pelari tersebut. Nah, untuk gambar diagramnya seperti yang tertera pada video ini. Nah, jadi hubungan gaya itu bergerak atas bidang miring, pelari harus menghasilkan gaya dorong yang lebih besar daripada gaya berat komponen atau W sin 53 derajat. Di sini saya sudah mengerjakan soal yang kedua, yaitu menentukan besar gaya gesek antara sepatu pelari dan lintasan. Nah, yang seperti yang kita ketahui yaitu massa dari pelari yaitu 50 kg, percepatan 1,25 meter per second kuadrat, koefisien gaya gesek 0,8, sudut kemiringan 53 derajat, dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk menentukan gaya gesek antara sepatu dan dari lintasan, yang pertama kita harus menentukan gaya normal. Nah, rumus dari gaya normal sendiri massa kali gravitasi kali cos theta. Nah, di mana diketahui massanya 50 kg kali gravitasi 9,8. Nah, cos theta sama dengan cos dari 53 derajat. Nah, cos dari 53 derajat yaitu 0,6018. Nah, kita kalikan semua bilangan di sini. Jadi hasil dari gaya normal yaitu 294,882 Newton. Nah, setelah kita menemukan nilai gaya normal
Langsung saja kita masukkan rumus gaya gesek, yaitu F sama dengan koefisien kali gaya normal tersebut. Nah, kita substitusikan nilai koefisien yaitu 0,8 dikali dengan nilai gaya normal yaitu 294,882 Newton. Hasilnya yaitu 235,9056 Newton. Nah, di sini kita sudah menemukan besar gaya gesek antara sepatu pelari dan lintasan yaitu sebesar 235,9056 Newton. Kita lanjut untuk mengerjakan soal yang ketiga, yaitu besar gaya otot yang dihasilkan oleh otot kaki. Nah, perlu kita ketahui gaya yang dihasilkan oleh otot kaki pelari harus mampu, yang pertama itu dia harus mampu mengatasi komponen gaya berat, yang kedua harus mengatasi gaya gesek antara sepatu dan lintasan, dan yang ketiga tuh harus mampu memberikan percepatan pada pelari. Nah, untuk menentukan besar gaya otot yang dihasilkan oleh otot kaki ini, kita akan mengerjakan yang pertama itu kita harus menentukan komponen gaya berat. Nah, di sini rumus komponen gaya berat sendiri Wx sama dengan W sin theta. Nah, komponen gaya berat ini atau gaya yang menarik pelari ke bawah sepanjang bidang miring. Nah, diketahui berat dari pelari tersebut yaitu 490 Newton. Nah, dari mana kita dapat 490 Newton? Itu dari massa pelari dikali dengan gravitasi, sehingga hasilnya 490 Newton. Nah, sin theta ini diketahui yaitu sin dari 53 derajat. Nah, sin 53 derajat sendiri hasilnya yaitu 0,7986. Nah, kita substitusikan nilai dan kita kalikan. Jadi 490 kali 0,7986 yaitu hasilnya 391,314 Newton. Nah, setelah kita menemukan komponen gaya berat, kita menentukan gaya gesek. Nah, gaya gesek tadi sudah kita dapatkan yaitu 325,9056 Newton. Oke, setelah kita menentukan gaya gesek, kita harus mencari juga gaya yang dibutuhkan percepatan. Nah, gaya yang dibutuhkan atau percepatan ini kita menggunakan hukum 2 Newton, yaitu rumus hukum 2 Newton, F sama dengan massa kali percepatan. Nah, massa dari pelari yaitu 50 dikali dengan percepatan yaitu 1,25 meter per second kuadrat. Nah, kita kalikan hasilnya 62,5 Newton. Nah, setelah kita mencari komponen gaya berat, gaya gesek, dan gaya yang dibutuhkan percepatan, barulah kita menentukan gaya total yang dihasilkan oleh otot. Nah, di sini kita gunakan rumus gaya yang dihasilkan oleh otot yaitu komponen gaya berat ditambah gaya gesek dan ditambah dengan gaya percepatan. Nah, sehingga kita substitusikan komponen gaya berat 391,314 Newton ditambah dengan gaya gesek 235,906 Newton dan gaya percepatan 62,5 Newton. Kita jumlahkan sehingga hasilnya 689,7196 Newton atau setara dengan 689,72 Newton. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan hasil yang dibutuhkan, hasil total yang dihasilkan oleh otot kaki sebesar 689,72 Newton. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.